Syekh Mutawalli Sya'rawi yang pada masa itu beliau masih muda belia bertanya kepada satu ulama yang di situ sebagai pemimpin. Beliau menanyakan, "Wahai Syekh, aku ingin bertanya bahwa Rasulullah ini tidak memiliki najis." Jadi Nabi Muhammad itu ketika istinja langsung diserap oleh bumi. Lalu di mana serapan tersebut? Ada pembahasannya. Kadang kita nggak berpikir ke situ. Jadi Rasulullah tidak seperti kita. Kalau kita istinja harus dibersihkan, ditutup, diguyur dengan air. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW, langsung diserap oleh bumi. Maka pertanyaan Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika Rasulullah SAW beliau dimandikan, di manakah air bekas Rasulullah dimandikan? Diserap di bumi, lalu kemana? Air mandi Nabi Muhammad itu kemana? Maka akhirnya Syekh ini, tokoh ulama yang paling dituakan, yang menjadi pemimpin ijtima' tersebut, tidak bisa menjawab. Karena dalam tarikh apapun tidak disebutkan di mana bekas air mandi jenazah Rasulullah SAW. Di mana tempat tersebut? Maka pada akhirnya mereka ahlul ilm itu sudah selazimnya tidak jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Maka semalaman pemimpin ijtima' tersebut bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bersolawat sampai akhirnya beliau tertidur. Di dalam tidurnya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditanyakan langsung oleh Rasulullah. Ditanyakan langsung, engkau tidak bisa menjawab atas pertanyaan anak muda. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah datang dengan seorang anak yang membawa obor, bawa lampu. Maka dijawab oleh ulama, "Sadaqta ya habibi Rasulillah." Benar apa yang kau sampaikan. Kami tidak bisa menjawab pertanyaan anak muda tersebut. Apa jawabannya? Dijawab oleh Rasulullah, air mandiku diserap oleh matahari, maka tidak tersisa apapun kecuali naik ke langit. Kemudian Allah mengutus awan mengelilingi bumi, dan tetesan air mandi bekas aku dimandikan, disitulah pasti dibangun masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun masjid di muka bumi ini kecuali ada bekas tetesan air mandi Rasulullah SAW. Maka satu riwayat diceritakan, kecuali tetesan yang mengenai mata beliau itu ditadongi, dihimpun oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau dikatakan babul ilm fi madinatir Rasul, pintu ilmunya Rasulullah. Kecuali ditadongi oleh Sayyidina Ali, dihimpun, maka ayat tersebut diminum oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bekas daripada dimandikan Rasulullah di bagian mata dan kepala. Maka Sayyidina Ali pun mengatakan, itulah penyebab aku menjadi ilmu, pintu ilmunya Rasulullah, karena aku meminum sebagian daripada air mandi Rasulullah SAW di bagian mata dan kepala. Nah, kita semua tidak bisa jauh dengan sholawat. Sealim-alimnya seseorang wajib mentautkan hati kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka akhirnya keesokan harinya ulama ini pun bangun. Ketika bangun dilanjutkan ijtima' tersebut. Pada terakhir, mana anak muda tersebut? Kok nggak tanya lagi? Aku sudah punya jawaban. Kok nggak tanya? Akhirnya sampai selesai acara tersebut, ketika selesai dipanggil Syekh Mutawalli Sya'rawi tadi. Wahai
Anak muda, apakah engkau enggak tanya apa jawaban daripada kemana air mandi Rasulullah? Dijawab, enggak, aku enggak perlu jawaban. Kenapa? Ya, aku sudah tahu jawabannya. Kok bisa? Iya, yang mendampingi Rasulullah adalah aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika datang dengan anak muda Rasulullah tersebut membawa lampu, itu adalah Syekh Mutawali Sa'rawi. Memang beliau ini adalah ahli sir, punya sir. Bagaimana kehidupan beliau? Bagaimana metode manhaj beliau ketika berdakwah menyampaikan ilmu Rasulullah? Luar biasa, penuh dengan mahabbah, ketawaduan. Di antaranya beliau berhasil mengislamkan orang yang di luar Islam karena akhlaknya. Sampai dikatakan beliau ini pernah sakit. Beliau tinggal di satu apartemen di Mesir, sehingga tetangga-tetangga yang non muslim mengunjungi beliau, Syekh Mutawali. Ketika mengunjungi beliau, dilihat rumah tersebut dindingnya penuh dengan lumut. Lumut. Karena apa? Karena ada tetesan air yang jatuh di dinding beliau dan tepatnya di kamar beliau. Ada tetesan dari atas, tentunya tersebut dari tetangga, gangguan dari tetangga. Akhirnya tetangga tersebut mengunjungi beliau, "Oh ya Syekh Mutawali, kenapa engkau lama tidak keluar dari rumah? Aku dengar engkau sakit." "Iya benar, aku sakit. Aku heran rumahmu ini penuh dengan lumut. Dinding-dindingnya seperti ini. Ini rumah kok sampai kayak begini?" Beliau tersenyum. Bahkan di samping kasur beliau ada ember untuk nadongi air yang jatuh dari atas. Dilihat sama orang ini. Ya Allah, kalau aku lihat posisi rumahmu ini di bawah kamar mandiku, kenapa engkau tidak protes kepadaku atau menegurku kalau ada kebocoran dari kamar mandi? Maka beliau menjawab, enggak kok, ini baru. Enggak mungkin baru. Kalau baru enggak mungkin, satu rumah ini hampir lumutan semua. Persisnya di kamarmu sampai lumutan seperti ini. Kenapa engkau tidak menegurku? Beliau hanya tersenyum. Maka langsung orang yang non muslim yang mengunjungi beliau, pemilik rumah kamar mandi, pemilik kamar mandi yang tempatnya di atas kamar tempat Syekh Mutawali Sa'rawi, langsung mengatakan, "Aku ingin berikrar dan masuk ke dalam agamamu," dan bersyahadat, disyahadatkan oleh Syekh Mutawali Sa'rawi. Ini pentingnya ya ikhwan, kita meraih ilmu bukan hanya kita praktekkan di dalam majelis ta'lim, namun bagaimana caranya kita menjadi contoh figur di tengah masyarakat, sehingga masyarakat mencintai Rasulullah karena akhlak kita, karena budi pekerti kita, karena sopan santun kita. Dakwah di atas panggung itu gampang, semua orang bisa. Ceramah, merangkai kalimat, semua orang bisa. Yang sulit itu bagaimana kita menjadi figur di tengah masyarakat sehingga masyarakat menilai kita baik karena kita mencerminkan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah mereka ahlul ilm. Ketawaduan beliau luar biasa. Pernah suatu ketika Syekh Mutawali Sa'rawi ini pun beliau memilih jalan yang becek daripada jalan yang kering. Sehingga para murid tersebut mengatakan, "Ya Syekh, kenapa engkau memilih jalan yang becek, tidak memilih jalan yang kering?" Beliau pun mengatakan, "Ta'adduban li abdillah." Aku ini hormat kepada hamba Allah. Hamba Allah mana? Enggak ada orang pun yang bersisipan denganmu. Enggak ada orang yang bersisipan denganmu. Kamu justru lewat di jalan yang becek, yang kotor, yang jorok. Kenapa seperti itu? Aku berakhlak kepada hamba Allah. Mana hamba Allah yang ada di sampingmu? Itu dia anjing. Hah? Anjing, aku khawatir anjing tadi basah. Dan karena basah, anjing tersebut, aku merasa lebih mulia dari anjing tersebut. Aku lebih berhak lewat jalan kering daripada anjing tersebut. Subhanallah, ini adalah akhlak orang yang memiliki ilmunya Rasulullah SAW.
Ini akhlak mereka. Bahkan kepada anjing sekalipun mereka menaruh hormat, menaruh akhlak. Ini adalah tanda seseorang yang memiliki sir rahasia ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu itu ada dua hal. Kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Sahib Empang Bogor, memang ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang memang ilmu dunia yang dipelajari oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu bisa hafid Quran, orang kafir itu bisa baca kitab, orang kafir itu mengerti hadis, tafsir, mengerti mereka, tapi mereka tidak mengerti mengaplikasikan ilmunya Rasulullah SAW.